20. Tujuannya apa? Bukan untuk berdebat, ini 10, ini 23, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Bukan itu. Tujuannya menikmati tarawih supaya dibacanya enak, bacaan Qur'annya banyak, menikmati sholatnya. Jelas sampai sini? Yang salah itu yang tidak. Tuh. Nih intinya. Awas ya, ingat tarawih itu paket penyempurna Ramadan. Karena siangnya puasa, siangnya siyam, malamnya qiyam. Itu sudah satu paket. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya ada Mekah, ada Madinah, ada yang lain, itu bukan patokan. Karena setiap berganti kepemimpinan, rejim, kadang berganti kebijakan. Ya, dulu zamannya Imam Malik tumbuh, setelah dari zaman sahabat ke tabi'in, Imam Malik itu imamnya Madinah. Imam Darul Hijrah namanya. Masih 20. Kemudian mazhabnya turun lagi terus ke Imam Ahmad bin Hanbal tahun lalu masih 20, sekarang 10. Karena kebijakan tertentu nggak apa-apa. Mungkin kan karena padatnya di situ ada yang tawaf. Kan umroh banyak saat Ramadan. Ya, maka diberi kesempatan. Ini yang formal di sini 10 dulu. Nanti yang lainnya kalau mau melengkapi silahkan setelah itu, karena banyak yang tawaf, banyak yang macam-macam. Itu harus dilihat ke situ juga. Jadi jangan saling menyalahkan, karena itu mengurangi pahala dalam dan kualitas dalam ibadah. Lanjutkan. 2 Quran. Udah lewat 10 menit nih. Baik. Dua program. Saya sebut 3 aja yang pokok ya. 2 Al-Quran. 2 Al-Qur, 1 sholat, kedua Al-Qur. Ingat ya, Ramadan itu bulan Al-Quran. Dari sekarang latihan menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. Latihan ngaji. Dan tolong catat ini penting. Saya mau sampaikan satu hal yang penting. Dan ini akan menjadi rahasia kita hari ini. Di antara kita saja ya. Siap? Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Kalian? Jangan ukur dengan si fulan. Kalau dia lebih baik, jadikan motivasi. Tapi jangan merasa kita itu rendah, tidak punya amal, kesempatan tidak. Cara mengukur kita adalah perubahan kita dari sebelum dan saat ini serta masa depan. Antum gak pernah ngaji, misal duduk di majelis ilmu, sekarang tiba-tiba bisa duduk. Itu sudah luar biasa yang harus ditanamkan rasa syukur. Jangan bandingkan dengan orang yang tiap waktu bisa ngaji, tidak. Artinya Allah kasih perubahan pada diri kita. Dan hidayah kadang datang dari situ. Didorongnya bisa macam-macam, dengan dagang atau dengan tugas dari kantor. Saya ada tugas intelijen harus ke pengajian, nggak apa-apa. Awalnya dari situ, lama-lama ikut ngaji baik, belajar, nggak apa-apa. Dagang misalnya, nggak apa-apa. Ya, itu ada istilahnya di fikih itu, hidayah yang tidak terbawa secara langsung, tapi memberikan keindahan yang sangat luar biasa. Nggak ada masalah. Saya senang siapa aja punya kesempatan untuk jadi baik, jangan dibatasi. Sepanjang manusia, jangan pernah mencela kehidupannya. Seorang boleh salah tapi masih punya hak untuk jadi orang baik. Jadi saya menganjurkan jangan sibukkan mencela orang, jangan ikut-ikutan pada perbuatan yang hanya memecah kita untuk pada yang tidak baik. Balik sini. Ya. Nah, jadi caranya begini. Jangan simpulkan kalau saya belum bisa ngaji nggak ada kesempatan baca Quran, tidak. Walaupun harus terbata-bata, walaupun harus mulai, targetkan bismillah. 1 sampai hari 30 saya setiap 1 hari 1 juz. Nah, untuk dapat itu sekarang masih ada waktu, masih ada kurang lebih 1 pekan ke depan ini. Dari sekarang latihan ngaji. Kalau nggak ditanamkan kecintaan pada Quran sekarang, besok-besok nanti abai terhadap Quran saat Ramadan. Dari sekarang. Termasuk malam bangun sholat, latihan. Supaya terbiasa nanti besoknya saat Ramadan. Jelas? 1 tadi apa amalannya? Yang kedua yang ketiga sedekah. Yang ketiga sedekah. Yuk, zakat. Ya, zakat antum misalnya, tolong kalau ada
kewajiban zakat mal dicatat hari dan waktunya. Misal beli emas, catatnya bulan hijriahnya, jangan masehi. Karena bedanya nanti sekitar 14 hari. Jadi kalau Anda gunakan masehi, Anda telat bayar zakat 14 hari. Kalau diakumulasi nanti bisa telat setahun, bisa double. Nah jadi catat misalnya saya keluarnya beli emas di bulan Rabiul Awal misalnya, kan? Nah, maka keluar Rabiul Awal. Nah, sekarang begini, boleh nggak karena satu keadaan tertentu saya pengen majukan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada satu hal yang mendesak, ingin diawalkan, nisabnya sudah cukup. Cuma dengan catatan nanti nisabnya akan disesuaikan juga dengan saat bulan kita tepat membeli emas itu. Misal, jatuhnya Rabiul Awal, bulan depan Ramadan, berarti masih 5 bulan. Rabiul Awal kan bulan keberapa? Ketiga kan? Baiknya, Ramadan 9. Sekarang Sya'ban. Sya'ban ke Rabiul Awal 5 bulan. Dari Ramadan masih 4 bulan. Harga emas masih 3 juta misalnya. Ya, nasabnya dikeluarkan, nisabnya. Baik, kalau kita cek misalnya, oh saya punya, bukan saya, Anda punya misalnya 1 kilo, ya, berarti 3 miliar, misal kan, misal saja. Keluar berapa? 2,5%. 2,5% berapa? Gampang, kalikannya begini, kali 5 dulu bagi 2, 375 kan? Ya, 375 juta misalnya dikeluarkan, tapi ternyata ketika sampai Rabiul Awal ternyata naik emasnya di 5 juta. Nah, tinggal tambahkan nanti begitu masuk ke waktunya. Jelas sampai sini? Karena suka ada pertanyaan, boleh nggak zakat saya keluar di bulan Ramadan? Ulama mengatakan boleh jika ada hal yang mendesak yang harus dikeluarkan, ada yang membutuhkan. Jelas sampai sini? Nah, yang pasti dari sekarang nabung, siapkan untuk Ramadan. Ya, bentuknya bisa uang boleh. Saya ke masjid kan suka ada kotak infak kan, jalan. Itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Ya, nggak usah lihat orang. Saya 1.000, besoknya 1.000 lagi, gitu kan? Dan seterusnya. Boleh bentuk makanan, boleh beli makanan, diantarkan ke orang lagi baca Quran. Dia baca, kita dapat pahalanya tuh, masya Allah. Yang baca dia, pahala kita dapat. Ya. Mas kalau bisa yang baca yang banyak ya gitu. Jadi semoga sukses. Kita pulang, kita juga baca, mungkin nggak sebanyak mereka. Siap? Insyaallah ya. Nah, 3 itu aja dulu, salat, kedua Al-Qur'an, ketiga sedekah boleh atas nama orang tua yang telah meninggal, boleh. Misal saya mau beli mushaf, di atas namakan orang tua yang telah wafat, saya kasih penghafal Quran, boleh. Ya. Tapi kalau saran saya, nggak dituliskan, nggak dikasih foto pun itu lebih bagus. Ya, saya nggak usah dikasih foto sehingga tidak mencegah kesan-kesan yang kurang baik. Oh ini foto neneknya dia ya, udah amat ya, udah lah. Nah, kan mushaf ya, supaya ada fokus untuk bacaan dan sebagainya. Allah menghisab pada niat. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini kita baru bicara persiapan, belum pokok amalan. Ya, tentang benarnya niat, tentang syarat, tentang rukun, tentang qadha puasa, tentang hal-hal terkait puasa kita belum bahas. Insyaallah tahun ini nanti ada halaqah-halaqah yang mungkin saya sampaikan via rekaman ya, untuk selama Ramadan. Saya mungkin Ramadan tidak akan mengisi, saya akan fokus berevaluasi diri. Nanti Anda boleh kasih masukan, kan saya banyak salah pas ditemukan, boleh nanti kasih masukan supaya saya bisa evaluasi, duduk bermunajat pada Allah, menghisab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya. Ini materi selesai ya. Jawab pertanyaan 10 menit boleh? Yang mau ditanyakan ini persoalan hubungan saya dengan orang tua. Ini Adinda dari Ternate, Maluku Utara. Saat umur saya 5 tahun, mama meninggal. Semoga Allah berikan rahmat dan kebaikan ya. Saat umur saya 10 tahun, papa menikah lagi. Saat itu hubungan saya sama papa sudah tidak dekat, padahal sebelum menikah sangat dekat. Intinya papa fokus hanya ke keluarga barunya. Saya harus mandiri sampai sekarang.
dan tidak punya cara, mau gimana Ustadz? Hanya bisa doa, insya Allah hanya kuasa Allah yang bisa hubungan saya sama papa saya lagi kembali seperti waktu dulu. Mohon penjelasannya. Apa yang harus dijelaskan? Yang harus saya sampaikan adalah, satu, membangun kesadaran bahwa beliau adalah ayah Anda dan tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak. Baik ya? Yang ada adalah upaya kita untuk selalu menampilkan yang terbaik, niatkan sebagai pengabdian kita birrul walidain. Jangan hanya melihat ayah atau dengan pasangan beliau, dengan keluarga beliau. Barangkali begini, bukan ayah tidak memberikan perhatian, barangkali kita belum selesai dengan diri kita untuk menerima keadaan itu sehingga kita bisa memberikan perhatian dengan lebih baik. Cari perhatian Allah, niatkan karena Allah dengan berbakti kepada ayah. Saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik, baik melalui ayah secara langsung ataupun juga Allah berikan dengan cara-cara yang Dia kehendaki. Yang pertama adalah perbanyak doa. Yang kedua, tingkatkan bakti dengan cara yang mampu kita lakukan. Ya, misalnya datang, kunjungan, silaturahim, bangun hubungan baik dengan keluarga yang ada, bawa hadiah kalau kita ada, ya, sesuatu yang kita miliki, dan niatkan karena Allah supaya tidak banyak kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustadz di Hidayat Allah yarhamullah yarhamalik. Bismillah, atlub min du'aikum fil muwasalah dirasa kharijal bilad insyaallah. Qad sajjaltu fi Saudiyah wa sa'usajjil imtihan al-Arabiyyah wal Maghrib aw Libya aw ghairaha min al-buldan allati apa ini? Tadrusun al-ulum al-islamiyyah wal-arabiyyah li fahmi daqiqil Qur'anil Karim. Yassarallahu umurana wa umurakum wa jazakallahu alal khair wa barakallahu fikum. Khair, alhamdulillah. Paham? Tidak. Jadi ini beliau minta doa supaya bisa lulus kuliah di luar negeri. Sekarang sedang tes untuk Saudi, tapi pengen juga tes di tempat lain, di Maroko, di Libya, ya. Ya kalau nggak ada di Maroko, di Merauke ada, ya. Kalau nggak ada di luar negeri bisa di Nagreg. Insya Allah. Yang penting niatkan ya. Jadi kalau ada peluang ikuti saja informasi yang ada di akhir. Itu ada peluang-peluang keluar. Insya Allah nanti kami fasilitasi, dibuka. Saya akan menerima tamu juga dari kemarin Libya sudah. Kita dengan Mesir juga di Al Azhar Insya Allah ada. Dengan Tunis Insya Allah ada. Kemudian Saudi dalam waktu dekat saya menerima tamu juga, nanti insya Allah kita sambungkan. Ada juga kita dengan kampus-kampus. Yang penting niatkan, nanti kalau ada waktunya kita umumkan di Instagram ya, supaya bisa ikut menyimak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami mohon doa agar promil bayi tabung yang akan kami jalani insya Allah dimulai bulan ini diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dengan cara yang benar, dengan hasil yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menaati Allah. Dibaca salah satu doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadharni farda. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Anugerahkan keturunan yang melanjutkan kebaikan-kebaikan untuk beribadah kepadamu dalam keadaan yang kau ridhai. Wa anta arhamur rahimin. Atau juga sambil sholat malam, bacakan, ada doanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala, dari sini doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Hari ini, saat ini, aku hanya memohon padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Darimu saja ya Allah, kau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar belum terkabul juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti memohon. Itu di antara doanya. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Ustadz, saya mohon izin curhat dan minta doa. Nanti curhatnya saya baca di mobil saja ya. Insya Allah didoakan yang baik. Kita karena waktunya terbatas, 3 menit lagi.
Assalamualaikum Ustaz, salam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulan. Izin saya tidak sebut namanya dulu ya. Saya berasal dari Aceh, Masya Allah. Kedua orang tua saya fans banget sama Ustaz, selalu nonton video Ustaz ceramah, dan pernah sekali waktu orang tua saya bilang, kapan Ustaz hadir di Aceh. Saya ingin minta doa dari Ustaz supaya bisa membawa ortu saya umrah Ustaz. Itu janji saya dari dulu untuk berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran, kemudahan, bekerja dengan yang baik, mendapatkan rezeki dari tangan Anda sendiri, dengan keringat Anda sendiri, supaya dengan dari situ Allah berikan ridha dan kemudahan yang lebih kuat. Insya Allah kita masih fokus juga di Aceh ini, mendampingi. Saya sedang dengan teman-teman, bukan sendiri, meneruskan program yang kemarin. Kami belum berhenti sampai sekarang. Kita sedang bangun hunian sementara, Huntara, tapi ngambil proyek khusus satu desa di Lintang, di Tamiang, satu dusun 840 kakak di situ. Terus yang kita maksimalkan masjidnya dulu, bangun balai persiapan Ramadan, kemudian memperbaiki rumah, bangunkan Huntara bagi yang sudah tidak ada. Lalu kita membuat untuk ketahanan pangan minimal untuk Ramadan ke depan. Kita bikin untuk padi dengan pola baru, bawahnya ikan, kemudian ada sapi yang kita siapkan supaya bisa disembelih untuk Idul Fitri, dan skema untuk beasiswa. Saya pengen anak-anak Aceh sampai Papua itu harus ada yang belajar, keluar sampai pintar, bangun lagi daerahnya masing-masing. Aceh itu kaya, gasnya, emasnya, harus ada orang Aceh balik lagi, bangun, harus sekolah sampai pintar-pintar, balik lagi. Hanya orang Aceh yang tahu Aceh, hanya orang Jawa tahu Jawa, hanya orang Kalimantan tahu Kalimantan. Kalau kita ingin bangun Indonesia, putra daerah mesti balik kembali ke daerah, bangun daerahnya lagi. Ya, nanti saya sudah siapkan pola tuh untuk beasiswa, supaya anak-anak Aceh tuh muncul ulama-ulama lagi, belajar lagi, keluar, balik lagi, jadi ulama, masjid hidupkan. Kemudian yang, maaf ya, yang sukses di Jakarta itu pulang-pulang coba beri perhatian, bangun lagi, hidupkan lagi, kasih anak-anaknya beasiswa, sekolah bangun lagi, kan yang kaya-kaya juga banyak tuh. Ya, semua daerah, bukan hanya Aceh, termasuk sampai ke ujung Papua. Ya, insya Allah kami sedang siapkan skema bagi yang beasiswa dari adik-adik Papua itu, terus balik bangun lagi Papua. Ya. Doa apa yang paling mustajab ketika bulan puasa Ramadan dan untuk bisa ketetapan hati buat seseorang, Ustadz? Jangan tujukan buat saya. Dulu satu nih, kalau yang perempuan, laki-laki, tapi ini tulisan laki-laki lah. Kalau perempuan nggak begini, jarang ada perempuan nyobeknya begini nih. Ini buat laki-laki. Semua doa saat Ramadan itu mustajab ketika dilakukan dengan niat yang benar. Kalau masalah ketetapan hati, ada calon ingin tetap hatinya, minta pada Allah ditunjukkan kebaikan dengan pilihan tersebut. Pakai bahasa sendiri aja. Ya Allah, jika dia memang baik untukku, untuk dunia dan akhiratku, berikan tanda kebaikan darinya kepada diriku, yang engkau ridhai dengan itu semuanya. Nanti ditampilkan, bisa jadi dalam mimpi, macam-macam. Dulu istri saya mimpinya ketemu Pak D-nya, ngasih tahu itu jodoh kamu katanya. Nah, ke saya. Nggak usah pakai cie, nggak usah pakai apa-apa, kamu sudah menikah. Ada menikah anak saya 5. Udah. Maaf ya yang belum nikah ya. Nah, udah. Boleh minta aja, dan nggak perlu aneh-aneh lah. Ya, kalau kelihatan baik, ya Allah, dekatkan aku dengannya, ya Allah, berikan aku ketetapan dengannya. Kalau dia memang milik orang, aku juga orang, ya Allah. Terlalu maksa itu. Nah. Masih ada waktu? Nah, masih aja. 10:30 sudah ya, 5 menit lagi ya, cukup ya. Cukup. Ya boleh, Anda 11. Mana tadi yang benar? Saya 10:30 tuh. Oh, 11 loh, awas. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Pulan. Oh tadi sudah, yang dari Aceh. Antum yang minta tadi ya, Mas? Langsung pulang. Antum udah dapat jawaban, pamit nih. Ya,
Ini panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang saya baca di mobil. Intinya aja, tanya intinya. Kalau puasa intinya pengendalian diri. Kalau tanya intinya apa? Bismillah Ustaz, semoga kebaikan selalu menyertai Ustaz dan keluarga. Semoga Anda diberikan kebaikan yang lebih dan keluarga Anda. Tolong beri saya nasihat agar Ramadan bisa menahan diri, terhindar dari membicarakan keburukan pemerintah. Yang saya lihat setiap membuka media sosial. Saya juga tidak bisa menghapus medsos karena ingin update kondisi Palestina. Nasihat saya, tahan diri. Hindarkan diri dari membicarakan keburukan pemerintah. Kalau mau buka media sosial, lihat yang bermanfaat. Ini satu hadis saja. Kenapa begitu nyebut tuh kamera naik semua? Semua sama saja. Lihat ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak penting. Ya, meninggalkan yang tidak, saling mencela tidak penting. Mengorek-ngorek aib orang tidak penting. Termasuk berkomentar pada sesuatu yang kita tidak tahu, yang hanya menyebabkan polemik, itu pun tidak penting. Jelas? Maka selama Ramadan evaluasi diri, tampilkan yang baik-baik. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, suarakan dan salurkan dengan cara yang baik. Kita ini muslim, punya aturan-aturan kebaikan. Suarakan. Mencela tidak akan melahirkan sesuatu kecuali rasa permusuhan kepada siapapun. Mau pemerintah, mau kita semua, mau antar kita siapapun, tidak akan melahirkan kebaikan. Kita nggak suka atau tidak sepakat, boleh kok, tidak dilarang. Bahkan ada undang-undang untuk menyuarakan keinginan kita. Maka salurkan dengan cara yang baik, bicara yang baik saja. Tidak sepakat nggak apa-apa, kan nggak mungkin tidak sepakat langsung tiba-tiba ditangkap, kan tidak begitu. Ya, suarakan dengan cara yang baik. Kemudian salurannya secara konstitusional ada DPR misalnya, salurkan melalui apa? DPR atau perwakilan ulama. Setelah itu apa? Tawakal pada Allah, sudah. Allah yang akan menghisab kan dan melihat, dan yang dihisab termasuk kita juga keseluruhannya. Jelas? Baik. Update status yang baik-baik. Atau antum bikin, teman-teman semua bikin BOP, Board of Palestine. Nah, belum pernah ada kan? Nah, sana ada Board of Peace, ini ada Board of Palestine. Ya, Board of Sumatera untuk bantu lagi Sumatera bangkit. Board of Papua supaya Papua damai lagi. Tuh kan? Minimal perbaiki diri dulu supaya menjadi lebih baik. Jelas insyaallah? Ya. Terus jangan tarik-tarik saya ke wilayah-wilayah politik praktis ya. Ya, biarkan saya menjadi guru yang mendampingi kita semua. Kecuali kalau Allah berkehendak sesuatu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Tolong kasih saya motivasi Ustaz. Saya dikasih amanah anak sekarang sudah 2 bulan anaknya. Maaf saya tidak bisa mempublikasikannya. Kenapa harus punya anak? Terima kasih. Tidak. Anak itu anugerah istimewa yang Allah berikan dan termasuk hak prerogatifnya. Dipilih pada yang dikehendaki, dititipkan pada yang dikehendaki dengan hikmah sesuai dengan kehendaknya. Satu, ingat kaidah ini ya. Termasuk hak prerogatif Allah. Kalau prerogatif artinya gimana Allah, bukan gimana kita. Kadang pengen laki-laki lahir perempuan, kadang pengen perempuan lahir laki, kadang pengen lambat cepet, kadang pengen cepet lambat. Kadang yang unik begini, pengen melahirkan tapi dititipkan dari anak lain yang tidak dilahirkan. Ada yang begitu. Itu semuanya anugerah. Apa hikmahnya? 3. 1.
untuk menyempurnakan sifat-sifat yang melekat pada orang tua. Nih gini, ini ada nikah nih, laki-laki perempuan. Ingat ya, pernikahan itu terjadi antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan tidak ada kalimat saya laki-laki yang terjebak pada fisik perempuan. Laki-laki perempuan menikah. Kekurangan di laki-laki disempurnakan pada dari yang perempuan. Kekurangan di perempuan disempurnakan dari yang laki-laki. Makanya ketika dipasangkan akan ada satu adaptasi. Ditemukan rasa-rasa adaptasi ini, mungkin ini nggak enak ngelihat ini. Berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan, karena ternyata hanya Anda yang dipilih untuk menyempurnakannya. Makanya hal yang dikerjakan setan kalau sudah menikah dua ini, itu dijadikan pasangan lain lebih bagus, lebih ingin diharapkan dibandingkan dengan yang ada. Padahal tugasnya ketika menemukan kurang di sini, ini yang menyempurnakannya, adanya di sini. Ketika ini kurang, adanya di sini. Cuman setan dirubah oleh setan itu. Kalau sebelum menikah yang bagus ini, yang bagus ini. Setelah menikah yang bagus di luar ini. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu ada di Quran surah 2 ayat 102. Nah, ini pahami dulu yang pertama ini. Jelas ya? Nah, yang kedua, lahirnya anak menyempurnakan sifat keduanya secara langsung. Jadi yang kurang di sini dua apa? Lewat anak ditemukannya. Maka yang tadinya ayah suka marah, tiba-tiba ada anak tuh bisa lembut. Minimal sebelum ke istri, ke anak dulu lembutnya. Oleh anak dilatih jadi lembut. Kelembutan tuh disiapkan untuk melembutkan sikap kepada istri. Demikian nanti yang lahir tiba-tiba anak perempuan misalnya pengen laki-laki jadi perempuan. Imran dengan Hannah pengen laki-laki, lahirnya perempuan. Maryam, tapi dari Maryam lahir Isa. Pengen perempuan, lahir laki-laki. Nanti anak kedua menyempurnakan sifat di anak pertama plus kedua orang tuanya, naik lagi. Demikian. Ada yang sifatnya ini nggak bisa nih, lahir langsung di rahimnya. Ada yang lain dulu, dilatih dulu dengan yang lain. Diadopsi dari sisi lain, dirawat. Ada yang tidak langsung adopsi, merawat anak-anak yang lain, ada yang yatim, ada yang macam-macam. Tanpa disadari terbawa suasana itu. Yang kedua menyempurnakan rizki. Awas, rizki itu luar biasa tuh. Rizki itu ada harta sifatnya. Ingat ya, ada harta orang tua yang diberikan salurannya lewat anak. Ada harta anak yang diberikan salurannya lewat orang tua. Nah, kalau orang tua ingin ringan, siapkan anak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Maka kalau sudah dekat, menjadi yang dekat dengan Allah, rizki akan lewat anak nyampe ke orang tua. 2018 saya mimpin satu pesawat, satu rombongan menjadi Amirul Hajj. Dari hadiah pemerintah Saudi lewat kedutaan. Saya dapat 2, dari raja dengan dari dubes. Saya pilih dari dubes. Karena dari raja itu pasti fasilitasnya enak. Pasti itu. Tempatnya mudah, makannya enak dan sebagainya, pergaulannya elitis. Baik, nggak ada masalah, baik-baik juga. Nah, saya pengen tahu siapa sih yang diberikan lewat kedutaan itu. Jadi saya mimpin itu kurang lebih hampir 400 orang. Tahu nggak? Hampir setengahnya itu anak-anak penghafal Quran. Ternyata yang hafal Quran anaknya, ikut haji ibunya, bapaknya, gurunya, musyrifnya. Dari satu anak ini yang dapat berkah itu orang tuanya. Jadi kalau orang tua ingin mudah mendapatkan rezeki, siapkan anaknya dekat dengan Allah. Minimal jadikan dia ahli Quran. Itu sudah rumus itu. Banyak murid-murid yang insya Allah belajar dengan kami itu, orang tuanya ikut. Dapat undangan dari luar negara, orang tuanya ikut. Ibunya nggak hafal, bapaknya nggak hafal, tapi ikut berangkat. Anaknya ikut berangkat. Siapkan. Nah, ada rezeki dari orang tua ngalir ke anak. Ya antum, saya, kita kerja, dapat sesuatu, istri masak, ngalir ke anak. Itu pun harus halal. Kalau halal, kalau benar, nanti karir anak melebihi kita. Itu. Ibu membiasakan, ibu kami kalau beli ayam dulu tuh, ayam hidup. Lalu datang ke tukang menyembelih, sembelih di hadapan saya. Dibimbing nanti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah yakin demikian, sudah baru bawa pulang. Disiapkan, dipastikan betul makanan untuk anaknya itu halal. Apa saja yang dimasak, nggak ada uang, masak pepes tahu, ikan asin, pedak, campur gitu, dibikin enak supaya anaknya merasa nikmat.
tapi kalimat-kalimat Allah tuh mengalir di situ. Dan terasa, bedanya terasa, manfaatnya terasa. Nah ini rizki. Jadi satu sifat, kedua apa? Rizki. Nah yang ketiga, menjaga kerukunan dan meneruskan risalah kehidupan keluarga. Anda pernah hidup di muka bumi, siapa yang kenal Anda hidup? Siapa yang tahu kebiasaan Anda? Siapa yang tahu ceritanya? Yang paling tahu tentang kita, orang terdekat kita, anak kita, keluarga kita, dan sebagainya. Karena tinggal di dalam rumah kita. Makanya doa Nabi Zakaria diajarkan, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, supaya nanti ada generasi yang meneruskan risalahku dan menerangkan tentang kehidupan beliau itu. Jadi berbahagialah Anda dipilih oleh Allah mendapatkan itu, dijaga dengan baik, karena satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya, selamat Idul Fitri. Ini belum ya, nanti kita masih bulan Sya'ban. Oh ini amplopnya, dalamnya pertanyaan. Nanti itu saat saya baca di dalam kendaraan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Pesan saya, jaga kesehatan fisik, kesehatan akal, kesehatan iman. Yang kedua, ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dengar pesan saya ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak berdoa kepada Allah untuk 3 hal. Yang pertama, minta doa kepada Allah untuk kebaikan diri kita dan keluarga. Semua, minimal dijaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. 2, minta doa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Karena kalau negaranya kuat, bangsanya kuat, kita juga ibadah enak. Ini kan tenang kita ngaji, tenang kita sholat. Coba lihat yang konflik-konflik di luar, yang ramai dan sebagainya, tidak mudah. Saya baru pulang dari negara yang tidak mudah. Ketenangan tidak mudah didapat. Keamanan tidak mudah dapatkan. Doa kita yang baik-baik kita dukung, kita satukan, jaga persatuan, jaga kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ya, minta kepada Allah supaya diberikan kenikmatan hadirnya generasi-generasi yang baik, ulama-ulama yang baik. Karena di akhir-akhir seperti sekarang, kita butuh generasi baik, ulama-ulama yang baik. Maka anak-anak antum pribadi, kita semua siapkan yang baik-baik. Ya, kuatkan dengan agama yang baik. Dan sekarang orang nyari agama, nggak ada yang lain. Sekarang orang nyari agama, lebih dibanggakan itu. Ya, makanya mohon maaf ya, yang kuliah-kuliah pun di tempat-tempat yang umum, jangan tinggalkan sholat. Ngaji yang benar. Itu yang paling kebanggaan itu. Sekarang di Amerika, anak-anak muda menghafal Quran. Di Kanada, Amerika Utara menghafal Quran. Di Amerika tuh lombanya sekarang siapa penghafal Quran paling bagus. Ke Jepang saya sekarang, kalau saya ke Jepang, ke Korea itu anak-anak yang dibawa tuh laporannya gini, Ustadz ini sekian juz, Ustadz ini yang mu'alaf baru hafal sekian surat. Perlombanya sudah ke situ. Jadi kalau kita tidak mulai, kita ketinggalan. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Maafkan saya sekali lagi. Maafkan. Saya tidak minta apapun kecuali dalam sujud. Mohon doakan supaya Allah berkenan mengampuni kami sekeluarga. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr Sya'ban ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr Sya'ban ya arhamar rahimin. Warzuqna ya Allah ni'matal quwwah lil ibadah wa ballighna Ramadan bil barakah was salamah bi quwwatil iman wal Islam ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kami keberkahan di bulan Sya'ban ini, kemampuan untuk menyiapkan diri, kemampuan untuk menguatkan iman dan Islam, dan berikan kami kekuatan dan kebaikan-kebaikan untuk sampai ke bulan Ramadan dalam ridha-Mu. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di majlis ini, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang sedih, yang gundah, yang gelisah, tenangkan hatinya, bahagiakan dirinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sulit, mudahkan, ringankan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang diliputi utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wahidna ya Allah wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan taatan kepadamu, jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Wahfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Mohon jaga negeri kami ya Allah. Mohon jaga negeri kami ya Allah. Jadikan negeri yang makmur, negeri yang Kau ridai. Jauhkan dari hal-hal yang buruk yang tidak Engkau ridai.
Allahumma ihfadh umara'ana wa ru'asa'ana waj'alhum ya Allah waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumil qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah pada seluruh yang memerintah di negeri ini, dari level tertinggi sampai yang terendah. Berikan hidayah agar bersikap adil, jujur, memberikan putusan-putusan yang baik yang Kau ridhai untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Jaga para ulama kami, tokoh-tokoh kami, satukan untuk mencerahkan umat, jauhkan dari sifat perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bulan ini Ramadan insyaallah ada 10 masyayikh dari luar. Nanti kita sambungkan dari Mira. Anda bisa nyimak selama Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.